Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 2 mata kuliah praktikum IPA di SD yang beranggotakan Ahmad Nailur Ridho, Bibit Lestari, Gun-Gun Gumilar, Musyarofah, Muhammad Khairul Anwar, dan Nacep Hardiansah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai kelistrikan tentang kegiatan praktikum percobaan arus listrik. Tujuan dari praktikum ini yaitu menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Alat dan bahan: pertama, baterai 9 volt 3 buah. 2, kabel penjepit secukupnya, merah dan hitam. Ketiga, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt per 0,007 ampere 2 buah. Keempat, apometer 1 buah. Kelima, dudukan baterai 3 buah. Cara kerja percobaan arus listrik. Pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya. Kedua, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Ketiga, salah satu ujung kabel merah dan hitam telah terpasang bola lampu. Pilih salah satu bola lampu yaitu dengan tegangan 2,5 volt sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi jika belum menyala, periksalah penyebabnya. Yang keempat, besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Catat besarnya, tetapi jika tidak tersedia avometer, nyala lampu sudah cukup membuktikan adanya arus yang mengalir. 5. Susunlah rangkaian seperti gambar berikut ini. Setelah melaksanakan cara kerja, selanjutnya kita akan menentukan jenis bahan yang digunakan, termasuk konduktor atau bukan, dengan cara mengisi hasil pengamatan sekaligus pembahasan. Kami tampilkan terlebih dahulu hasil dari pengamatan kami. Selanjutnya, kami akan menampilkan pembuktian bahan-bahan yang konduktor dan tidak dari bahan-bahan yang telah disediakan. Pertama, kita akan menguji kawat besi, apakah konduktor atau bukan. Ternyata lampu menyala, maka ya, kawat besi merupakan konduktor. Kedua, kita akan menguji kawat tembaga, apakah konduktor atau bukan. Ternyata lampu menyala, maka ya, kawat tembaga merupakan konduktor. Ketiga, menguji pada sendok perak. Ternyata lampu menyala, maka sendok perak ya, merupakan konduktor. Keempat, menguji pada kayu. Ternyata lampu tidak menyala, maka kayu tidak merupakan konduktor. Kelima, menguji pada karet penghapus. Ternyata lampu tidak menyala, maka karet penghapus tidak merupakan konduktor. Keenam, kita akan menguji pada grafit. Grafit itu merupakan mata pensil. Ternyata lampu menyala, maka grafit ya, merupakan konduktor. Ketujuh, menguji pada kertas. Ternyata lampu tidak menyala, maka kertas tidak merupakan konduktor.
Kedelapan, menguji pada kantong plastik. Ternyata lampu tidak menyala, maka kantong plastik tidak merupakan konduktor. Kesembilan, menguji pada air keran. Ternyata lampu tidak menyala, maka air keran tidak merupakan konduktor. Kesepuluh, menguji pada air garam yang merupakan bahan uji terakhir. Ternyata lampu menyala, maka air garam ya merupakan konduktor. Kesimpulan, arus listrik adalah banyak muatan listrik yang disebabkan dari penggerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan kolom per detik atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1-200 kiloampere seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit, arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan, sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm. Arus listrik merupakan salah satu dari 7 satuan pokok dalam satuan internasional. Satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere atau A. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2×10⁻⁷ Newton atau per meter di antara dua penghantar lurus sejajar dengan luas penampang yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara. Baik, itulah tadi presentasi kegiatan kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Sekarang saya pengen ini Bapak, ini tuh ditetapin biar nggak berubah. Yuk, ini diplaster dulu. Iya, maksud saya itu dari tadi menjelaskan seperti itu. Maksud juga tadi bilang gitu. Nanti. Nggak apa dulu kan dijelasin. Ini bocah ya. Sampai dulu sampai angin dijelasin, sampai aja aja.